Taala dilimpahkan taufik hidayah, berkahan, rahmat, maghfirah, dan kita semuanya diberi kemampuan, daya upaya sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, istiqomah taat kepada Allah, istiqomah juga belajarnya, belajar ilmunya sampai kita meninggal dalam meninggal husnul khotimah. Saya hormati, mari kita sama-sama kita bahas lagi pengajian kita hari ini, yaitu pengajian Asy-Syifa yang khalaqan wa khuluqan. Khalaqan penciptaannya, khuluqan dan akhlaknya. Karena masuk pada akhlak, memperinci akhlak Rasulullah SAW, yaitu dari sisi hilmnya, tidak mudah marah, ihtimalnya, mau menanggung kerepotan, kesusahan, dan afaknya, pemaafan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang menyakiti beliau. maka kita ngaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi amin ya Allah rabbil alamin. Walamma tasolda lahu ghorosumni Haris liyaftika bihi wa Rasulullah SAW muntabidun tahta syajaratin wahdahu qailan wa nasu qailuna fi ghazatin. Walamma, dan ketika tasodda mengintai atau melawan lahu bagi Nabi Muhammad SAW Goros bin Haris oleh Goros bin Haris liyaftika untuk membunuhmu, untuk liyaftika untuk membunuh bihi kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, sedangkan Nabi Muhammad SAW muntabidun, itu sedang bersandar tata syaratin di bawah pohon. Ini kalau salah ini di perang atau di Hudaybiyah ya. Ketika mau umroh, dan pohon ini pohon yang tinggi besar dan berduri. Jadi ketika Rasulullah SAW itu bersandar di sebuah pohon sendirian, wahdahu sendirian, qailan lagi tertidur siang. Qailan qailulah ya, tidur siang. Quraisy ini mengendap-endap, mengintai, melawan untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tidur sendirian, terpisah dari sahabat. Wan nasu qailun, sedang manusia juga lagi tidur di tempat lain. Gitu. Terpisah lah, tidak mengumpul, artinya ada renggang lah gitu ya. Sehingga Goros bin Haris ini bisa ngerak-endap, bisa mendapati di depan Rasulullah. Fi gauzatin, di dalam sebuah peperangan. Faiman tabih, dan tidak sadar Rasulullah SAW, Nabi SAW, illa kecuali wahwa si Goros ini imun lagi berdiri. Nggak sadar Rasulullah ada orang yang mengintai beliau, ya, mendatangi beliau untuk membunuhnya. Tiba-tiba ketika terbangun, si orang ini sudah berdiri di hadapan Rasulullah. Wa sayfu sultan, sedangkan badannya sudah dipegang dan disandang pegang itu pedangnya, mau dihujamkan ke Rasulullah SAW. Gitu. Fiyadihi, di dalam tangannya. Sudah disoren lah, sudah dipegang, sudah dikeluar daripada tempat sarungnya gitu, sudah dipegang. Bahasa sudah disoren lah, dipegang lah gitu ya. Faqala, lalu berkata si Goros ini kepada Rasulullah SAW, man yamna'uka minni, siapa yang akan mencegahmu daripada tindakanku ini? Kata Goros kepada Rasulullah SAW. Faqala, berkata Rasulullah, langsung otomatis ya, Allah, Allah gitu. Tanpa beri panjang, langsung Allah. Allah yang akan melindungi aku. Gitu. Pasak kotos sayfu, tiba-tiba jatuhlah pedang itu, pedang si Goros menjadi dari tangannya. Jatuh setelah sama tangan Allah. Ini pengaruh ya, pengaruh jiwa yang sangat dekat kepada Allah, yang sudah melekat di hatinya Rasulullah bahwa Allah itu sangat dekat pada Rasul ya. Ketika mengatakan Allah pun itu dampaknya itu luar biasa. Bergetar itu tangannya Goros, tiba-tiba jatuh pedangnya itu. Nah, kita pun kalau kita bisa seperti begitu ya, sikap kita Allah saja sebagai pelindung kita, hanya Allah gitu di hati kita tepat itu bisa begitu, walaupun nanti rendah.
Biar dari Rasulullah gitu. Para ulama begitu, para ulama begitu, para oleh Allah. Jadi dengan hanya maka Allah itu energinya tuh luar biasa. Pasakoto, lalu berjatuhlah saipu pedangnya minahi daripada tangan si Goros. Gitu. Ini apa kalau kita sih ngomong gitu nggak pengaruh kita karena hati kita tidak sekuat Rasulullah gitu. Kalau hati kita bisa mendekati ya mendekati hati Rasulullah terhadap Allah gitu, mungkin ya kita bisa seperti itu. Kan gini, kualitas takut kepada Allah itu akan menunjukkan nanti makhluk akan takut kepada seorang. Jadi kalau ada makhluk takut kepada seorang, berarti orang itu memang takut kepada Allah. Tapi takut bukan karena mendolimi, bukan ya. Takut tanpa ada apa-apa gitu. Orang itu gitu. Kita menunjukkan bahwa orang itu takut kepada Allah, takut kepada Allah. Makin takut kepada Allah, makin takut makhluk kepada dia. Gitu. Sebaliknya, kalau dia nggak takut kepada Allah, maka makhluk nggak akan takut kepada dia. Gitu. Itu dan rumus. Nah, Rasulullah SAW itu paling takut, hamba yang paling takut kepada Allah, gitu kan? Dan paling mulia berarti kan paling tinggi ketakutannya itu kepada Allah daripada yang lainnya. Gitu. Wajar ketika Rasulullah mengatakan Allah langsung jatuh, energinya sangat besar. Wa khadahu Nabi SAW man yamna'uka minni. Siapa yang akan mencegahmu daripada aku ini? Kata Rasulullah kepada Goros. Oh, lah berkata si Goros. Sekarang dia nggak bisa lagi mengandalkan yang lain, baik kepada berhalanya nggak bisa. Akhirnya apa? Ya kata kunu khairul halidin. Jadilah engkau orang yang paling baik mengambil pedang. Fatraku lalu Rasulullah SAW meninggalkan dia wa'afa anhu dan memaafkan si Goros. Nah, ketika si Goros itu terdesak, dia malah mengatakan kunu khairul akhidin. Jadi engkau hai Muhammad khairul akhidin paling baik pengambil pedang. Patrakahu, maka ketika itu Rasulullah meninggalkan beliau, meninggalkan si Goros, wa'afa dan memaafkan Goros. Anhu daripada Goros. Faja'a ila qaumihi, kemudian Goros datang kepada kaumnya. Waqala, lalu dia berkata kepada kaumnya, Ji'tukum min indi khairinas. Aku datang kepada kalian min indi khairinas dari sisi orang yang paling baik. Langsung berubah tuh. Berubah. Yang tadinya yaitu benci yang membunuh sekarang malah memuji paling manusia paling baik Rasulullah SAW itu kepada kaumnya. Ketika Goros itu ngomong kepada kaumnya. Tuh. Kalau kita begitu, udah kita langsung kita bunuh balik itu. Tapi Rasul enggak. Rasul memaafkan dan membiarkan si Goros pergi. Tapi dampaknya Goros itu akhirnya dia memuji Rasulullah SAW. Wa min azimi khabarihi fi afwi afuhu. Nah, Yahudiyah. Dan daripada keagungan kabarnya Nabi Muhammad SAW fil afwi tentang memaafkan. Ya. Afu ialah memaafkan Nabi Muhammad SAW an Yahudiyati daripada perempuan Yahudi. Nah, ini sama nih, ini juga agung nih. Agung bagaimana hadis Rasulullah tentang memaafkannya Nabi Muhammad terhadap seorang wanita Yahudi yang alati samatu. Yang itu perempuan Yahudi samatu meracuni Nabi Muhammad SAW pisyati di dalam daging kambing. Gitu. Apa yang memaafkan? Bada itrofiha. Setelah mengakuinya si perempuan Yahudi itu terhadap perbuatan dia, yaitu dia meracuni Rasulullah SAW. Ya. Ditanya, hoi ibu Yahudi, kenapa engkau melakukan kepada saya meracuni? Gitu. Apa jawabnya? Saya ingin menguji, kalau engkau orang berdusta, pasti itu akan berpengaruh. Tapi kalau engkau itu seorang nabi, pasti racun ini dia akan berpengaruh. Gak akan berbahaya pada engkau, karena engkau nabi. Nah, gitu. Itulah tindakan Rasulullah terhadap orang-orang yang mau membunuhnya. Rasul maafkan. Gitu ya. Tapi ada riwayat lain bahwa si perempuan itu dibunuh. Tapi dibunuhnya bukan karena si perempuan ini meracun Rasulullah, bukan. Tapi dibunuhnya karena ada sahabat Nabi yang ikut terbunuh dengan makanan daging itu.
Nah, kan ada kisos. Nah, dibunuhnya itu karena kisos, bukan karena Rasulullah eh, mau hendak dibunuh gitu. Ketika dari di Rasulullah SAW itu tidak apa memaafkan Rasulullah sendiri, tapi ketika ada sahabatnya yang meninggal gara-gara itu maka ditekan hukum kisos. Akhirnya dibunuh juga, tapi bukan karena pribadi Rasulullah gitu, karena memang hukum lain gitu ya. Ala sahih min riwayati, atas kalau yang sesuai daripada sebuah riwayat. Ada juga tidak dibunuh si perempuan ini, tapi dua riwayat. Nah, makanya dua-dua ini disatukan. Ada riwayat si perempuan dibunuh, ada riwayat tidak dibunuh, dimaafkan Rasulullah. Ya, maka disatukan pendapat ini, yaitu ketika menyangkut pribadi Rasulullah, Rasulullah memaafkan, nggak dibunuh. Tapi ketika ada sahabat Nabi, setelahnya meninggal, setelah maka itu meninggal, nah dihukumi kisos. Jadi dua-dua riwayat, tapi riwayat yang pertama itu nggak dibunuh. Lalu para ulama menyatukan dua riwayat ini. Wa nahu lam yu'akhid labidabna asom. Dan Rasulullah Nabi Muhammad tidak menyiksa atau tidak menghukum Labid bin Asom akan Labid bin Asom. Ini juga sama. Ini juga orang Yahudi. Kalau dia mensihir. Ini saharhu ketika si Labid ini mensihir Nabi Muhammad SAW. Fakud lima bihi, dan sungguh dikasih tahu bihi tentang apa tindakan sihirnya si Labid ini. Oleh siapa? Oleh dua malaikat. Tahu bahwa Rasulullah SAW itu disihir, ya sakit demam, bahkan tidak sadar, dia tidak sadar juga kepada istrinya, dia menggauli istri tapi nggak sadar menggauli, ya. Tapi itu kata para ulama itu masih wajar setelah manusiawi karena itu tidak menyangkut kenabian dan tidak menyangkut kepada risalah, ya. Tentang apa perilakunya kepada isinya karena itu menyangkut duniawi, gitu. Tidak mengurangi terhadap derajat kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi sakitnya gitu, panas juga, perutnya kena sakit gitu. Samping juga apa namanya ada kekurangan kesadaran. Nanti itu di bab selanjutnya itu nanti ada dibahas itu. Bagaimana seorang nabi itu secara apa secara kenabian akan bisa dicelaan atau tidak. Itu ada dibahas nanti di kitab selanjutnya, bab selanjutnya. Wa hiya ilaihi bi syarhi amrihi minabati wa anabna. Wa uhiya ilaihi, dan diwahyukan kepadanya bi syarhi amrihi dengan dijelaskan urusan Rasulullah ketika apa disihir oleh si Labid. Itu disihir lalu dua malaikat datang lalu menyatakan bahwa di sihirnya itu di sumur Zarwan. Lalu Rasulullah mengirim sahabat untuk mengambil itu. Nah, akhirnya setelah diambil akhirnya apa selamat. Nah, tapi itu juga diiringi dengan turunnya surat Anas dan Al-Falaq. Kalau Anas itu Al-Falaq itu memang Al-Falaq ya. Al-Falaq itu memang surat yang menyatakan berlindung kepada kejahatan makhluk. Nah, itu daripada kejahatan malam, kejahatan apa sihir, dan kejahatan manusia yang hasud. Itu sifatnya apa sifatnya fisik ya. Kalau surat Al-Falaq, para ulama mengatakan Al-Falaq itu berlindung kepada Allah satu kali berlindung, tapi minta perlindungan tiga macam. Tapi tiga macam itu menyangkut urusan dunia. Tapi ketika surat Anas itu minta perlindungan kepada Allah tiga kali, wal a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tiga kali minta perlindungan untuk satu bahaya, yaitu bahaya waswas setan yang yang ada di kita. Itu menunjukkan bahwa modorotnya ya hal yang berbahaya daripada waswas setan lebih besar daripada modorotnya bahaya fisik. Kalau bahaya fisik itu cukup minta perlindungan satu kali, tapi untuk tiga masalah bahaya untuk fisik. Tapi kalau untuk hati, ya untuk waswas itu minta perlindungan tiga kali. Untuk satu perlindungan yaitu waswas setan. Nah itu bedanya antara surat apa sama surat An-Nas.
Wala taba alaihi fadlan an mu'aqabatnya, dan tidak mencerta alaihi atas Labid bin Asom pada terutama an mu'aqabatnya pada menyiksanya atau menghukumnya si Labid. Nah, so memaafkan, ya, maafkan. Wa kadzalika, dan seperti itulah Rasul memaafkan lam yu'akhid Abdullah bin Ubay. Rasul pun tidak menghukum kepada Allah bin Ubay. Ini yaitu orang yang munafik, ya. Bahkan gembung munafik. Wasbahu, dan yang serupa dengan Ubay, Abdullah bin Ubay. Misalnya. Minal munafikin, daripada orang munafik. Bi'azimi ma nukila. Dengan bi'azimi ma nukila, dengan keagungan hadis yang dinukil. Manukila anhum, daripada sahabat. Bijihatihi, daripada sisi Rasulullah SAW. Kaulan wa fi'lan, baik itu perkataan maupun pekerjaan. Jadi banyak hadis, maupun hadis berbentuk kaulan atau berbentuk fi'lan, pekerjaan yang diselesaikan oleh para sahabat. Ya, kalau para sahabat menyampaikan bagaimana Rasulullah SAW itu tidak menghukum terhadap orang-orang munafik. Tetapi qala, berkata Nabi SAW, liman asyara biqadli ba'dihim, kepada orang yang mengisyaratkan, yang menunjukkan untuk membunuh sebagian orang-orang munafik. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang ingin itu munafik itu dibunuh karena menyisakan orang Muslim. Tapi Rasulullah tidak mengikuti, ya, saran itu. Kenapa? Lali alla yutahaddatsa. Lah, tidak boleh katanya. Lah, tidak boleh. Artinya ada orang yang mengisyaratkan untuk membunuh. Lah, jangan. Oh, lah. Tuh. Kata Rasulullah kepada orang yang mengisyaratkan untuk membunuh, lah, jangan. Kenapa? Li alla yuhaddatsa, supaya tidak dibicarakan, menjadi pembicaraan gitu. Tidak menjadi hal-hal yang dibicarakan di dalam masyarakat gitu, opini masyarakat. Anna Muhammadan yaqtul ashabahu. Sunnah Muhammad SAW itu telah atau akan membunuh atau telah membunuh ashabu, akan sahabat-sahabatnya. Nah, kalau itu terjadi, ya, Rasulullah SAW itu membunuh para orang-orang munafik gitu, ya, maka akan tersiar berita kepada seluruh dunia nanti, bahkan kepada orang kafir sekalipun, bahwa itu Muhammad itu membunuh sahabatnya. Nah, kan itu kan tercela kalau itu tersebar kan gitu. Fitra kenabian Rasulullah SAW. Masa Nabi membunuh sahabatnya? Itu. Terus Rasulullah itu luar biasa. Visi apa itunya apa? Visinya itu jauh ke depan, ya. Oh, kalau sekarang terjadi, wah, sekarang orang-orang Talis sudah diserang gitu. Kalau terjadi, tapi Rasulullah bisa memandang jauh ke depan. Itu. Wan Anasin radhiyallahu anhu, daripada Anas anhu. Kuntu ma'an Nabi SAW, aku bersama Nabi SAW. Walaihi, dan di atasnya Muhammad SAW, burdun, itu ada baju hangat. Alaihi, di atas badannya, ya. Burdun itu ada baju hangat, goli itu hasyah, tebal pinggirannya. Jadi punya baju hangat, pinggiran itu tebal. Pajazabahu a'rabiyun. Kemudian maka lalu menarik bajunya itu oleh orang Arab, oleh Arab Badui. Orang-orang Badui biridaihi, dengan ridanya. Dengan rida atau selendangnya. Jazabatan syariatan, dengan tarikan yang keras. Ditarik keras. Maklumlah orang Baduy, ya, orang pedalaman gitu, ya. Pedalaman Arab itu mereka nggak punya tata sopan santun gitu, ya. Biasa gitu, makanya kan para nabi itu diutus dari kalangan ahlu qura, ya. Negeri yang memang kota, ya, ahlu qura. Karena apa? Kota itu sudah punya etika, udah punya tata krama gitu, halus jiwanya gitu, sudah banyak bergaul sama orang sehingga jiwanya halus. Nah, itu para nabi diutus dari kalangan ahlu qura. Nah, ini sementara kalau Arabi, ya, orang Badui gitu, ya, itu taringannya itu kasar-kasar, ya. Contoh ini ketika Rasulullah SAW memakai baju tebal, baju hangat, ditarik ridanya, sehingga pahata asarot,
sehingga berbekas. Hasyatal burdi, pinggirannya itu baju hangat tadi, fi sobhati atikihi, di leher pundaknya. Ya, leher pundaknya berbekas saking kerasnya itu, genteng ya, atau mungkin merah ya, merah. Sumakola, kemudian berkata nih si Arabi ini, si orang Baduy ini, ya Muhammad, hei Muhammad, ahmili ala ba'iriya. Hei Muhammad, puatkan kepadaku di atas untaku. Puat. Hada ini dua untaku ini. Ba'iraya, hada ini dua untaku ini min mail daripada harta Allah. Tolong muat harta Allah di atas unta aku ini. Itu unta muatan. Baik itu unta muatan ya. Alladzi indaka harta Allah yang ada di tanganmu. Gitu. Fainaka latamiluli min malika. Segap karena maka sesungguhnya engkau sebab engkau latamil engkau akan bisa membawa li untukku min malika daripada hartamu. Wala min mali abika dan juga tidak bisa membawa daripada harta bapamu. Jadi orang Baduy ini sudah tadi menarik jubah Rasulullah sehingga genteng di leher bahunya. Lalu dia enak aja menyuruh Rasulullah gitu kan, menyuruh Rasulullah untuk dibawakan atau apalah gitu. Tapi bukan dari pahala Rasulullah. Ini menghina juga mereka atau menghina Rasulullah. Nah, deh. Masa kata Nabi SAW, kemudian Nabi SAW berhenti, diam. Sumakola, kemudian dia berkata, alamalu malullah, harta itu harta Allah, walaupun aku punya harta juga mereka Allah, gitu, gitu. Itu yang ada di Baitul Mal maupun ada tiap-tiap orang itu harta Allah semuanya. Wa ana abduhu, aku ada hamba Allah. Sumakola, kemudian Nabi berkata, gitu. Wa yuqadu minka ya Arabi, apa wa yuqadu, apakah engkau nggak takut dibalas minka dari engkau ya wahai Arabi, wahai orang Arab, mafata yang apa yang kau kerjakan bi aku. Qala berkata, tidak, gak takut aku akan dibalas. Kenapa? Qala berkata, bertanya, lima kenapa engkau melakukan itu dan takut gak dibalas? Qala, dia berkata Arab li anaka, berkata orang-orang Arab tadi, orang Badui Arab tadi, innaka, kasihnya engkau la tukafi'u bi sayyidah hayata. Engkau tidak akan membalas keburukan. Aku nggak takut dibalas. Kenapa? Karena engkau itu orang yang tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Itu kata seorang Badui tadi. Padahal kan Nabi SAW, kalau SAW tertawa ketika Badui itu mengatakan begitu. Tertawa Rasulullah SAW. Tuh, bagaimana sabarnya Nabi ya. Udah diejek, tarik bajunya gitu ya. Tetap aja memaafkan. Bahkan tertawa Rasulullah SAW. Bahkan bertanya, kenapa engkau lakukan itu? Nggak takut dibalas? Nggak takut kata, karena engkau orang yang tidak akan membalas keburukan dan keburukan. Suma amaro, kemudian Rasulullah memerintahkan ayuh mala, agar dibawa alahu bagi si orang Arab tadi, Arab Baduy, alal ba'irin, di atas untanya dia, syairun, akan kata syair. Wal ahra, dan atas dan menurut riwayat yang lain, tamrun, itu dibawa kurma di atas untanya, unta barangnya si Baduy tadi. Itu ya, itu cerita tentang orang Baduy yang menarik ridaknya Nabi SAW sehingga genteng, lalu dia minta dibawakan harta. Ya, maka Rasulullah itu memenuhi dan memaafkan perilaku dia. Kalau kita, wah, udah kita disakiti, dihina, wah, nggak mungkin kita kasih, bahkan kita balas itu. Tapi Rasulullah tidak, bahkan tertawa dan memberikan yang dia minta. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallam muntasiron min madatin zulimaha. Qad ma ra'aitu, aku belum pernah melihat
Rasulullah SAW, Nabi SAW muntasyiron. Di sini menghukum ya. Menghukum nih kalau ini saya nih. Ngaji saya dulu menghukum nih. Muntasyir minta pertolongan ya. Minta pertolongan untuk menghukum gitu. Min min madlamatin daripada kezaliman zulimaha. Yang Nabi zalim dengan kezaliman itu. Kot sama sekali. Rasul nggak pernah meminta ditolong atau menghukum terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang beliau atas kezaliman orang itu kepada dirinya sama sekali. Kot sama sekali. Malam takun hormatan mim harimillah. Selama selama lam takun bukan tidak ada kezaliman itu hormatan akan kehormatan min mahamillah min maharimillah maharimillah daripada hal yang diharamkan Allah atau yang di keagungan kehormatan Allah. Wa madraba bi yadihi syai'an qat dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya sama sekali. Illa kecuali ayo jahida fi sabilillah kecuali beliau ketika berjihad di jalan Allah. Wa madraba khadiman dan Rasulullah tidak pernah memukul pembantu. Wala imrotan dan tidak pernah memukul istri. Jadi Rasulullah SAW itu untuk pribadinya itu tidak pernah menghukum ya kezaliman yang mengenai pribadinya. Nah, bagaimana kalau kita umatnya menyaksikan Rasul didolimi? Nah, kita itu seperti Nabi kepada Allah posisi kita, ya. Jangan ketika Rasulullah didolimi kita diam saja, tidak harus marah kita. Sama halnya ketika Rasulullah ketika Rasulullah itu ketika hak Allah itu didolimi. Sama Allah pun pribadinya kan ketika orang kafir yang tidak menyembah Allah, tetap Allah memberikan itu kan, memberikan rizkinya kehidupan kan orang kafir itu. Itu kalau pribadi Allah karena Allah Maha Rahman Rahim. Tapi Rasulullah pada Allah karena Rasulullah adalah hambanya, ya marah kalau Allah dihina. Nah kita sebagai umat Rasulullah, sebagai umatnya, Nabi kita harus marah kita. Itu. Jadi jangan gini, jangan kalau ditanya kalau Rasulullah misalnya menghukum orang yang menghina Allah, Allah nggak marah, kayak gitu kalau mau kita, ya kalau kita mau kembalikan. Nah sekarang banyak orang-orang di Barat terutama ketika Rasul dihina itu umat Islam bereaksi itu mereka lalu ngomong tuh Rasul juga tuh tidak pernah marah tuh dirinya dihina oleh orang lain. Masa kita umatnya marah? Nggak begitu. Tuntunannya Rasulullah itu ketika Allah di Nah, kita sebagai umat Rasulullah ketika Rasulullah dihina kita marah harusnya. Ya gitu. Jadi kita posisi kita seperti Nabi kepada Allah. Waji'a ilaihi jam berapa? Udah ini ya. Mungkin itu dulu ya, Mama sekalian, cukup lah ya. Ini dia udah jam 6 lewat ya. Atau panjang nanti biar nanti bahasan lain ya dalam penjelasan maupun dalam penyampaian ya penguraian mudahan kita semua diberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.